Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku kepada para pecinta uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, kita kumandangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأزغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali episode Rukun Iman yang nomor 5, yakni beriman kepada hari kiamat, yakni beriman kepada hari akhir. Bila kiamat itu datangnya nanti, bila hari akhir itu datangnya nanti, apa kita bisa disebut telah iman kepada hari kiamat atau kepada hari akhir, sementara kita selama ini tidak pernah berjumpa sedetik pun dengan hari akhir, dengan hari kiamat yang kita imani selama ini? Bila kita tidak bertemu dengan hari akhir, bila kita tidak menyaksikan dengan mata kepala hari kiamat, maka selama ini iman kita hanyalah iman yang gombal, iman yang rapuh, iman yang runtuh, iman yang dusta, dan iman yang palsu dengan keimanannya sendiri. Katanya percaya bahwa hari akhir, katanya percaya bahwa hari kiamat itu hak keberadaannya, tapi kita selama ini tak pernah membuktikan, tak pernah menyatakan, berarti kita belum iman. Jadi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu ketika manusianya sudah berjumpa kematiannya, yakni mati sebelum mati. Bagi orang-orang yang berbaiatlah bertemu, bisa menyaksikan secara live, yakni hari akhir bagi dirinya. Bisa bertemu secara nyata
hari kiamatnya dirinya, ketika sudah dipersembahkan kembali hak-hak Allah, ketika sudah diabdikan kembali hal yang bukan milik manusianya, ketika sudah datang hari perhitungan kepada diri manusianya, manusia yang menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk, maka dipersembahkanlah hidup dan badannya yang selama ini diakui sebagai miliknya, maka dipersembahkanlah langit yakni hidup dan bumi yakni badan yang selama ini diakui miliknya, yakni hisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, karena manusianya sudah membaca kitab dirinya bahwa yang suci hanyalah Allah, bukan diri manusianya, karena di dalam hati manusianya sudah ada iman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman. Maka untuk aplikasinya di dalam kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu ya lewat baiat. Berbaiatlah Anda kepada masing-masing guru Anda yang bisa membawa Anda kepada kekiamatan, keakhiran diri Anda. Carilah guru yang bisa membeberkan itu semua, karena berlomba-lombalah dengan maut, berlomba-lombalah dengan ajal. Jangan sampai kedahuluan ajal Anda menemukan hari kiamat Anda, menemukan hari akhir Anda. Bila terlambat, bila sudah ketemu dengan ajal menjemput sakaratul maut, maka Anda akan dibaiat langsung oleh Allah dengan paksa dan siksa yang amat pedihnya. Maka cucilah dengan rela dan ridho sebelum kedatangan mencuci dengan paksa dan siksa. Maka dari itulah maknanya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Berakhirnya kedirian manusiamu menjadi Tuhan. Berakhirnya linapsimu menuju lillahi ta'ala. Setelah hancur lebur di dalam kiamat itu, maka akan bertemu dengan hari kebangkitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita iman kepada hari kiamat yang di luar sana, kapan kita bisa ketemu dengan kiamat? Kapan kita bisa ketemu dengan akhir kehidupan kita? Bila kita tidak bertemu sekarang akhir kehidupan kita, bila nanti sakaratul maut datang, itu penyesalan yang teramat dalam. Karena mata kita akan terbelalak di dalamnya. Ibaratkan kita enak-enak nyantai, datanglah bencana yang begitu dahsyatnya, datanglah tsunami yang begitu dahsyatnya. Kita bingung dibuatnya, kita ketakutan di dalamnya, takut mati, takut harta habis, takut anak istrinya tidak ada. Itulah ketakutan demi ketakutan, dan rasa sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup, dan 1000 kali rasa sakitnya bila ketemu baiatul akbar, baiat yang paksa dan siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu kita takkan pernah bertemu dengan qada dan qadarnya Allah ketika kita belum menemukan hakikat, menemukan iman, yakni iman yang kelima ini, yakni hari akhir atau hari kiamat. Ketika masih ada
kewujudan diri manusia kita di hati kita selamanya kodok dan kodar itu masih kodok dan kodarnya hawa nafsu kita sendiri, kuasa dan kehendak hawa nafsu kita sendiri, karena kita selama ini lebih cinta, lebih sayang menjadi utusan hawa nafsu daripada menjadi utusan Allah. Untuk mengaplikasikan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Untuk mengaplikasikan rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Untuk mengaplikasikan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Untuk mengaplikasikan rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada utusan-utusan Allah, kita wajib mengaplikasikan dahulu rukun iman yang kelima ini, yakni bunuhlah dirimu di hatimu agar nyata wujud Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu. Maknanya bukan bunuhlah dirimu dengan mati bunuh diri. Dekatilah Dia yang lebih dekat daripada dekatnya dirimu di hatimu. Allah lah yang paling dekat denganmu daripada dirimu di hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya hidupku lebih dekat kepadamu daripada hidupmu sendiri. Uripe Allah lebih dekat kepada manusia daripada uripe manungsane dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita ingin dekat kepada siapa yang lebih dekat daripada kita sendiri, jalannya harus kiamat dulu. Jalannya harus berakhir dulu. Putuslah urat nadimu, putuslah urat lehermu. Maknanya persembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu. Itulah kiamat, itulah hari akhir. Pindah, hijrah dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Hijrah dari alam linafsi menuju alam lillahi ta'ala. Hijrah dari lembah dosa menuju surganya Allah. Jika rukun iman ini tidak teraplikasi, mana mungkin kita disebut Islam? Mana mungkin jiwa kita akan selamat menuju di sisi Allah bila tanpa iman kepada Allah? Inilah rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Maka bila kita berjumpa dengan kiamat-kiamat yang di luar, sampai kapan iman kita akan terrealisasi? Orang zaman dulu pun menunggu kiamat datang agar terrealisasi imannya, yakni beriman kepada hari kiamat dan hari akhir dirinya, hari kematiannya. Maka sampai kapanpun kita tak akan punya iman kepada hari akhirnya diri kita, beriman kepada hari kiamatnya diri kita, bila kita tidak kembali, bila kita tidak mati dulu. Maknanya tidak adanya dirimu di hatimu, yang ada hanya la ilaha illallah. Itulah hakikat kiamat, itulah hakikat hari akhir, berakhirnya linafsi menuju lillahi ta'ala. Mangkola la ilaha illallah, barang siapa teraplikasi di dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, maka dakhalal jannah, maka dia sudah masuk di dalam surga.
Bila dia sudah masuk di dalam surga, pasti hatinya selamat mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islamnya. Syahadatnya sudah selamat karena aplikasi di dalam hatinya hanya Allah yang ada. Rukun Islamnya, sholatnya sudah selamat, akimis sholah li dzikri. Syahadatnya sudah selamat, suci, dipersembahkanlah, dizakatkanlah hidup dan badan yang bukan miliknya. Itulah zakat suci, agar suci manusianya di hatinya, agar suci Allah sebagai pencipta manusianya di hatinya. Puasanya sudah bisa puasa, di dalam hatinya sudah berpuasa dari hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud puasa. Dan haji, hati sudah tidak mensekutukan Allah di hatinya. Inilah persiapan-persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum datang bulan suci Ramadan, maka sucikanlah hatimu dari dirimu. Maka ketika kita belum kedatangan yaumil akhir, ketika kita belum kedatangan yaumil qiyamah, maka tak akan pernah bisa terrealisasi rukun iman dan rukun Islamnya. Karena selama kita tidak bertemu hari akhir, maka iman takkan pernah bisa terjalin. Karena manusianya masih suka menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Maka selamanya hidupnya hanya sia-sia belaka, hidupnya hanya bermain-main dengan kesenangan-kesenangan dunia di hatinya saja. Hati tidak bisa pergi ke akhirat, hati tidak bisa dunung kepada Allah, hati tidak bisa mi'raj kepada Allah, hati tidak bisa tajalli kepada Allah, hati tidak bisa mijil kepada Allah. Karena yang ada, yang wujud menjadi Tuhan, masih hawa nafsunya. Jadi rukun iman yang kelima inilah kunci dari segala kuncinya. Rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang keenam. Kuncinya ada di rukun iman yang nomor 5, yakni iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Mengaplikasikan di dalam diri hancur leburnya kemanusiaanku di dalam kehidupan Tuhanku. Hancur leburnya uripe menungsani tenggelam di dalam uripe Gustini. Bila tidak terrealisasi rukun iman yang kelima ini, maka rukun iman yang pertama hancur, rukun iman yang kedua hancur, rukun iman yang ketiga hancur, rukun iman yang keempat hancur, apalagi rukun iman yang keenam, dan apalagi rukun Islamnya, ya tak bisa melaksanakan semuanya karena hatinya belum berakhir, karena dirinya belum ada iman kecuali iman kepada iblis dan setannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, semua itu bisa teraplikasi bila Anda menemukan guru yang Anda yakini bisa menuntun Anda ke babakan ilahiyah ini. Ketika Anda menemukan sosok guru yang bisa membimbing Anda, memaparkan kepada Anda sehingga Anda bisa memahami, mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam ini, carilah guru di daerah Anda, carilah guru yang benar-benar bisa membawa Anda sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa teraplikasi rukun iman dan rukun Islam
terutama menjelang Ramadan inilah persiapan iman kita agar diterima semua amal yang kita kerjakan. Untuk diterimanya amal semua yang kita lakukan, kuncinya jangan merasa amal itu amal kita. Bila amal itu amal kita, berarti kita masih nyembah diri manusia kita sendiri. Berarti kita masih linapsi, belum bisa lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita lanjutkan lagi di episode yang mendatang, rukun iman yang ke-6. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.